firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan ketika kami merenungkan firman-Mu, melayani Tuhan dengan doa dan terus menyembah Tuhan. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jikalau ada pertanyaan dari saudara seiman, silahkan. Jika ingin kami menjawabnya, kirimkanlah kepada kami, nanti akan kami usahakan menjadikan tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara sekalian, doa malam juga seringkali kita tujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, supaya kita tetap terjaga, dicermati dari firman Tuhan, dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya masih ingin melanjutkan membicarakan mengenai Roh Kudus, yaitu tentang karunia-karunia roh, terutama karunia bahasa roh. Ini masih dalam rangka berdekatan dengan memperingati hari Pentakosta ya, saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini judul renungannya adalah bagaimana bisa berbahasa roh, bagian 8. Nah, bagian 8, judul yang sama, tapi kita sudah mencermati berhari-hari. Dan minta maaf hari ini agak pengulangan, tetapi karena saya rasa penting, saya ingin menambahkan. Kita baca dulu dari 1 Korintus pasal 14 ayat 5 sampai 8, kemudian nanti kita akan sambung ayat 13-14. Saudara, harusnya kalau waktunya cukup dibaca seluruh perikop itu akan lebih jelas, tapi memang ini kita bagi-bagi saja, terbagi-bagi dalam beberapa bagian ya saudara ya. Mengenai bahasa roh ini memang tidak mudah untuk dicerna, karena itu saya berusaha untuk menyampaikan sedemikian rupa. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Firman Tuhan berkata seperti itu. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh.
Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Seperti itu firman Tuhan. Dan kita sambung dengan ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, sekali lagi ini sedikit pengulangan, tapi saya ingin menambahkan hal yang penting di sini. Jadi kemarin sudah selalu saya singgung dan tekankan bahwa tentang karunia roh itu ada kalangan yang bisa menerima, ada kalangan yang tidak bisa menerima. Kalangan yang bisa yang tidak bisa menerima, kalangan yang tidak bisa menerima itu tidak mempraktekannya, bahkan ya namanya saja tidak menerima. Tidak masalah ya. Itu karena penafsiran Alkitab itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Sama dengan iman itu kan tidak kelihatan. Kita percaya kepada Tuhan itu saja, itu merupakan sesuatu yang bagi orang yang berpikir secara akal saja, seperti orang komunis, itu menyatakan bahwa orang beragama itu adalah orang yang tidak waras, percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Makanya segala sesuatunya yang menyangkut soal iman itu kadang-kadang sulit dijelaskan secara akal. Makanya ada yang tidak bisa menerima, ada yang bisa menerima. Nah, tapi bagi kita orang beriman, bagi yang tidak bisa menerima itu kalau menurut saya ya tidak masalah, ya tidak mempraktekkan saja gitu. Tapi kalau yang bisa menerima dan mempraktekkan, ada firman Tuhan yang harus diperhatikan supaya tidak sembarangan. Sekali lagi, ini pengulangan sekali lagi. Kemarin sudah ditekankan bahwa penggunaan bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh itu sebetulnya lebih banyak untuk membangun diri sendiri. Berkata-kata loh ya. Karena berkata-kata dengan bahasa roh itu berbeda dengan menyanyi dan memuji dengan roh. Ya, tadi di ayat 14-15 sudah di ayat 13-14 sudah ditekankan di sana. Beda, ya. Nah, mengenai berkata-kata dengan bahasa roh itu kalau di depan umum harus ada yang menafsirkan, bukan menerjemahkan. Tapi kitab suci berkata menafsirkan. Bahasa roh itu tidak ada terjemahannya, tidak ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Karena orang yang mengucapkan bahasa roh itu bahkan tidak mengerti bahasanya. Alkitab berkata begitu loh ya. Itu. Jadi kalau Rasul Paulus bahkan menuliskan, aku berdoa juga dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Ketika berdoa dengan roh, berdoa dengan bahasa roh, itu akal budinya tidak berdoa, bisa tidak berdoa. Tapi orang yang berdoa dengan akal budi, dengan ucapan-ucapan yang jelas, itu rohnya tidak berdoa bisa. Menurut firman Tuhan kan begitu yang kita terima. Nah ini saudara ya, jadi jangan bingung. Orang yang menggunakan bahasa roh itu khusus
untuk karunia rohani yang namanya bahasa roh itu digunakan untuk membangun diri sendiri. Makanya ya banyak orang yang sudah dikaruniai bahasa roh itu lebih banyak menggunakan bahasa roh itu untuk berdoa seorang diri di rumah, untuk membangun diri sendiri. Nah, kalau di depan umum itu kalau berkata-kata dengan bahasa roh itu harus ditafsirkan seperti itu. Nah, tapi ini yang ingin saya sampaikan saudara, karena berkata-kata dengan bahasa roh dan memuji atau menyanyi dalam roh, menyanyi atau memuji dengan roh itu berbeda dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Makanya kalau menyanyi dan memuji dengan roh itu boleh di hadapan umum. Kalau itu tidak harus diterjemahkan. Nah, itu menyanyi dan memuji dengan roh kok. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan, bukan saya hanya melanjutkan saja. Nah, oleh karena itu ini yang akan saya tambahkan, saudara-saudara yang sering ada di depan, entah itu song leader, singer, pengkhotbah, apalagi, itu seyogianya memang di depan umum tidak berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali ditafsirkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau menyanyi dan memuji dalam roh bisa, boleh, tidak dilarang oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang melarang itu adalah yang berkata-kata dengan bahasa roh, bukan menyanyi atau memuji dengan roh. Harap dibedakan sekali lagi. Nah, tapi ini ada tetapinya, prakteknya zaman sekarang. Saya pernah menjumpai, mungkin soalnya ini saya jelaskan supaya tidak menjadi pertanyaan. Ada di salah satu kalangan, di salah satu persekutuan, itu justru pemimpin yang ada di depan yang berkata begini, saudara-saudara, kita sudah meyakini firman Tuhan bahwa kita bisa berdoa untuk menguatkan diri sendiri dengan bahasa roh. Kalau begitu kita berdoa bersama-sama yuk dalam bahasa roh. Semuanya mengucapkan bahasa roh untuk berdoa. Nah, kalau menurut hemat saya, hal-hal semacam itu bisa diterapkan, tapi kepada lingkungan yang semuanya sudah bisa menerima bahasa roh. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan syak atau bahkan perpecahan. Ini apa-apaan kan begitu. Nah, itu loh saudara. Nah, ini yang ingin saya tekankan hari ini. Karena yang mendengarkan ini kan ada banyak juga teman-teman yang sering berdiri di depan, ya, sering berdiri di depan baik sebagai orang yang membagi firman maupun song leader, singer dan seterusnya. Nah, sehingga terutama orang-orang yang memimpin harap hati-hati. Sekali lagi, tidak sembarangan mengucapkan bahasa roh. Tapi ada waktunya, kalau menurut saya boleh, asal semuanya sudah bisa berbahasa roh dan menerima karunia bahasa roh itu. Bisa menerima setidaknya semacam itu. Karena kalau tidak, itu firman Tuhan di sini ini menjelaskan, kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh tapi tidak ada yang menafsirkannya, itu gunanya apa bagimu? Itu sia-sia, seperti berkata-kata hilang ditelan angin, dikatakan semacam itu. Nah, yang seperti itu harus menggunakan hikmat. Ya, bahkan bisa menimbulkan syak wasangka atau bahkan bisa menimbulkan polemik kan begitu. Wah, ini apa-apaan ini? Nah, kan seperti itu. Jadi harus menggunakan hikmat. Nah, ini yang mau saya sampaikan, hal kecil, sedikit pengulangan, tetapi tambahannya adalah bisa memuji dan menyanyi dalam roh secara bersama-sama, bisa, tidak dilarang oleh Alkitab. Tapi kalau berkata-kata dengan bahasa roh dianjurkan untuk tidak dilakukan kecuali ada yang menafsirkannya, dan bisa tidak ditafsirkan, tapi kalau semuanya diajak berdoa dalam roh. Kalau berdoa dalam roh kan sebetulnya juga berkata-kata dalam roh itu saudara ya. Tapi saya pernah ikut soalnya ini di sebuah persekutuan, itu biasanya persekutuan yang kecil lah. Jadi si pemimpin ini sudah mengetahui bahwa semuanya sudah biasa berdoa dalam bahasa roh. Lalu mari kita berdoa bersama-sama dalam bahasa roh itu. Kalau menurut saya hal semacam itu
boleh, bisa dilakukan. Tetapi kalau di situ ada yang tidak bisa menerima bahasa roh atau tidak mau menerima bahasa roh, sebaiknya jangan dilakukan, karena itu sia-sia dan bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak positif seperti yang diharapkan. Nah, jadi ayat-ayat tadi kita ingat, firman Tuhan tadi kita ingat menjadi dasar supaya kita berhikmat dalam menggunakan bahasa roh. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini dalam renungan malam hari ini, penggunaan bahasa roh tidak boleh sembarangan kalau di depan umum. Harus digunakan untuk membangun, tidak boleh menimbulkan ketidaksejahteraan. Ini ya. Jadi sekali lagi, penggunaan bahasa roh tidak boleh sembarangan kalau di depan umum. Harus digunakan untuk membangun, tidak boleh menimbulkan ketidaksejahteraan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa melayani Tuhan dengan doa, dan dalam doa malam kita melakukan doa seperti yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya boleh menambahkan bahwa doa malam dengan judul bagaimana bisa berbahasa roh bagian ke-8 ini belum selesai. Masih ada bagian 9 dan seterusnya. Dan saudara yang ingin mengetahui khususnya memahami soal bahasa roh, saya mencoba mengupasnya dalam seri renungan dengan judul yang sama. Jadi kalau saudara ingin mengetahui lebih banyak, silahkan disimak mulai dari bagian yang pertama. Judulnya adalah bagaimana bisa berbahasa roh, mulai dari bagian pertama, sekarang sampai kepada bagian yang ke-8, dan ini belum selesai. Masih akan ada kelanjutannya. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti. Dan juga kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu temanya merenungkan seluruh isi Alkitab. Jadi puji Tuhan, kita setiap hari diberi kesempatan untuk memahami Tuhan melalui merenungkan Alkitab. Jadi istilahnya semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Terima kasih kepada yang setia mengikuti, juga terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.